Halo guys, selamat datang di channel aku. Nah, kali ini aku ingin sedikit mencoba menjawab pertanyaan yang menarik ya dari komen ini. Salah satu subscriberku ya, yang komennya gini. Ada juga gereja menyatakan anak boleh ikut perjamuan. Padahal dulu bahwa anak belum disidi tidak bisa ikut perjamuan. Tapi sekarang Halo semuanya, bayi boleh ikut perjamuan karena memperhitungkan pemasukan gereja. itu memang topik yang menarik, Pak. Kebijakan gereja terkait perjamuan bisa berbeda-beda tergantung pada tradisi dan interpretasi masing-masing. Ada gereja yang mungkin lebih fleksibel dalam hal ini, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat. Penting untuk memahami konteks dan alasan di balik kebijakan tersebut. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Apa pendapat kalian tentang ini? Ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi kita coba melihat dari sudut pandang Alkitab bagaimana mengenai anak-anak tentang mengikuti perjamuan kudus atau gimana gitu. Tentu, melihat dari sudut pandang Alkitab, ada beberapa prinsip yang bisa kita pertimbangkan. Dalam Perjanjian Baru misalnya, ada ajaran tentang pentingnya partisipasi dalam perjamuan Tuhan sebagai bentuk pengingat akan pengorbanan Yesus. Namun, mengenai anak-anak, ada perbedaan pandangan di berbagai denominasi. Beberapa gereja mungkin mendorong partisipasi anak-anak sebagai bagian dari komunitas iman, sementara yang lain mungkin memiliki kebijakan yang lebih konservatif. Intinya, penting untuk mencari pemahaman yang mendalam dan berdiskusi dengan pemimpin rohani atau komunitas gereja untuk mendapatkan wawasan yang lebih lengkap. Karena biasanya sebagian gereja menerapkan kebijakan mereka yang belum baptis itu belum bisa mengambil perjamuan. Betul, banyak gereja yang memiliki kebijakan bahwa hanya mereka yang sudah dibaptis yang diizinkan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Ini berdasarkan keyakinan bahwa perjamuan adalah sakramen yang melambangkan ikatan antara orang percaya dengan Kristus, yang biasanya dimulai setelah baptisan. Namun, ada juga gereja yang memiliki pendekatan yang lebih inklusif, mengajak semua orang untuk berpartisipasi sebagai bagian dari perjalanan rohani mereka. Ini memang topik yang luas dan bisa berbeda-beda tergantung pada tradisi dan ajaran gereja. Yang terpenting adalah memahami dan menghormati kebijakan komunitas iman kita sambil terus mencari pemahaman yang lebih dalam melalui Alkitab dan diskusi dengan pemimpin rohani. Terus ada nggak ayat Alkitab yang menjelaskan mengenai peran anak-anak untuk mengikuti perjamuan atau bagaimana? Ada nggak ya teks Alkitab yang menyebutkan itu atau anak-anak dilarang untuk ikut perjamuan gitu? Secara khusus, Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit tentang aturan perjamuan bagi anak-anak. Namun, ada prinsip-prinsip umum dalam Alkitab yang menekankan pentingnya memahami makna perjamuan sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus. Misalnya, dalam 1 Korintus 11:23-26, Paulus mengajarkan tentang pentingnya memahami makna perjamuan dan mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Perjamuan ini dimaksudkan untuk mengingat kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Penting untuk diingat bahwa tradisi dan praktik gereja bisa berbeda-beda. Beberapa gereja memilih untuk melibatkan anak-anak dalam perjamuan sebagai bagian dari proses pembelajaran iman. Sementara yang lain mungkin lebih berhati-hati dan menekankan pentingnya baptisan terlebih dahulu. Diskusi dan pemahaman dalam komunitas iman sangat membantu dalam hal ini. Oke, tapi ini yang menjadi masalah ya. Tapi sekarang biar bayi boleh ikut perjamuan karena ya ini perlu digarisbawahi ya. Karena memperhitungkan pemasukan gereja. Nah, ini komentar yang menarik ini masih dalam satu orang ini loh. Ya, membiarkan anak-anak dan bayi bukan karena masalah partisipatifnya ya, tapi memperhitungkan pemasukan gereja. Tapi aku ini agak bingung ini dari komentar subscriberku di YouTube
channel Snack Rohani ini. Mungkin juga bisa beda penafsiran kali atau gimana ya. Cuma ini karena memperhitungkan pemasukan gereja ini loh yang menariknya di situ. Memang, isu seperti ini bisa memunculkan berbagai pandangan dan perasaan yang berbeda. Dalam konteks gereja, motivasi di balik kebijakan apapun penting untuk dipertimbangkan dengan cermat. Idealnya, keputusan gereja tentang partisipasi dalam perjamuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitabiah dan kebutuhan rohani jemaat, bukan semata-mata faktor lain seperti keuangan. Jika ada kekhawatiran bahwa keputusan diambil semata-mata untuk alasan keuangan, itu bisa menjadi titik refleksi bagi komunitas untuk berdiskusi dan mencari pemahaman yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kembali kepada ajaran Alkitab dan mendiskusikan nilai-nilai rohani yang menjadi dasar komunitas iman. Semoga diskusi ini bisa membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik dan membangun komunitas yang saling mendukung dalam iman. Oke, jadi kalau ini menurut pendapat pribadi aku sendiri ya, masalah anak-anak yang ikut perjamuan itu kan tergantung dari hati masing-masing ya. Kalau misalnya kita dalam teks itu untuk merenungi, untuk mengingat, memperingati kematian Kristus, oke lah. Dan juga seringkali beberapa pengajaran gereja itu kalau belum dibaptis belum boleh mengambil perjamuan. Nah, kan itu muncul pertanyaan tidak dibaptis gimana dulu? Soalnya gini, dulu aku dibaptis di Semarang, terus aku pindah di Madiun, bergabung dalam satu komunitas gereja dan mengadakan perjamuan kudus di situ. Nah, kan eh, yang memimpin perjamuan itu bagi yang belum dibaptis belum bisa mengambil ini. Sedangkan aku sendiri kan sudah dibaptis meskipun di gereja lain. Sedangkan menurut pemahaman aku ya, mungkin kalian bisa koreksi, baptisan itu adalah tanda pertobatan, tanda percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, bukan tanda sebagai masuk keanggotaan suatu gereja tertentu ya. Dan karena ini penting sekali, soalnya kan kalau misalnya kita pindah-pindah gereja pun ya masa baptis diulang-ulang itu kan sesuatu yang aneh banget karena kan kayak kita ganti keanggotaan, baptis lagi yang lama tidak sah. Nah, terus gimana coba? Masa pertobatan atau baptisan itu ya dipermainkan. Apalagi kalau misalnya kita kembali ke pokok pembahasan kita itu soal mengizinkan anak-anak karena pertimbangan pemasukan gereja, keuangan gereja kan ini ada sesuatu yang mengganjal sekali. Berarti kan motivasinya kan perlu dipertanyakan. Kalau aku secara pribadi mungkin ya ada kemungkinan jika memang yang bersangkutan anak-anak itu sudah bisa memahami penderitaan, pengorbanan Kristus, itu kan oke sih kalau kembali ke diri masing-masing. Makanya kan Paulus bilang dalam 1 Korintus berapa itu? Korintus 11 tadi ya. Itu ya kita lihat apakah kita layak untuk mengambil perjamuan atau enggak itu. Orang dewasa pun kalau dianggap enggak layak di hadapan Tuhan, ya belum bisa lah, enggak bisa untuk mengambil perjamuan. Itu kan menunjuk kepada apa? Kepada sikap hati kita. Jadi ya ini menurut opini pendapatku sih. Jadi kalau kalian ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar mengenai hal semacam ini ya. Kita berdiskusi, no debat ya, karena setiap orang itu punya opini pendapat masing-masing. Silahkan mau tulis komentar tentang hal ini, terbuka saja. Itu pandangan yang sangat reflektif dan menunjukkan pentingnya memahami makna perjamuan secara pribadi dan mendalam. Memang pada akhirnya, sikap hati dan pemahaman individu terhadap perjamuan itu yang menjadi inti. Seperti yang kamu sebutkan, dalam 1 Korintus 11, Paulus mengingatkan bahwa kita harus merenungkan makna perjamuan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh.
Penting untuk terus berdiskusi dan berbagi pandangan dalam komunitas agar kita bisa saling memahami dan tumbuh dalam iman. Setiap orang memang memiliki perjalanan rohani yang unik dan saling menghormati pandangan satu sama lain adalah kunci untuk membangun komunitas yang harmonis. Terima kasih telah berbagi pandanganmu dan semoga diskusi ini bermanfaat untuk semua. Nah, ini loh. Di 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat yang terakhir ini ayat piro sih? Ayat piro? 34. Ya, 34. Jadi ayat 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai ke-34. Betul, dalam 1 Korintus 11, 17-34, Paulus memberikan arahan mengenai perjamuan kudus. Dia mengingatkan jemaat di Korintus tentang pentingnya menghormati perjamuan dengan sikap yang tepat. Dalam ayat-ayat tersebut, Paulus menekankan pentingnya refleksi diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan agar kita tidak mengambilnya dengan tidak layak. Paulus juga mengingatkan bahwa perjamuan adalah waktu untuk merenungkan pengorbanan Kristus dan mengakui makna spiritualnya, bukan sekadar ritual. Jadi, inti dari ajaran ini adalah pentingnya menghormati perjamuan dengan sikap hati yang tulus dan penuh penghormatan. Ini mengajarkan kita untuk terus merenungkan makna spiritual dari perjamuan dan memastikan bahwa kita mendekatinya dengan cara yang benar. Aku bacakan 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudariku, jika kamu berkumpul untuk makan, makanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Maka hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, kalau memang benar sih secara eksplisit di sini kan tidak menjelaskan Paulus itu tentang perjamuan kudus dan anak-anak, tetapi Paulus justru malah meminta kita semua menguji diri kita apakah kita layak di hadapan Tuhan. Kalau misalnya anak-anak itu sudah bisa menyadari arti dan makna pengorbanan Kristus, kenapa enggak gitu loh. Betul, inti dari ajaran Paulus dalam 1 Korintus 11 adalah pentingnya refleksi diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Paulus memang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang anak-anak, tetapi dia menekankan pentingnya untuk menguji diri dan menghormati perjamuan dengan sikap hati yang tulus. Seperti yang kamu sampaikan, jika anak-anak sudah mulai memahami makna pengorbanan Kristus, itu bisa menjadi pertimbangan dalam konteks komunitas gereja masing-masing. Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap gereja dan komunitas iman mungkin memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda berdasarkan tradisi, ajaran, dan interpretasi Alkitab mereka. Dialog dan diskusi yang terbuka sangat membantu dalam memahami berbagai pandangan ini dan menemukan cara terbaik untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan iman sehari-hari. Tapi biasanya itu orang yang diperbolehkan mengambil perjamuan itu salah satu syaratnya ya harus dibaptis dulu kan. Mungkin interpretasi dari ayat yang ke-29 ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini kan
mungkin bisa menjadi dasar mereka supaya mereka yang mengambil perjamuan adalah orang yang dibaptis ini. Padahal kan setiap kita mau perjamuan kan tentunya kan kita mengucapkan bahwa inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah lalu dan sebagainya. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Ini kan itu kan pengakuan iman itu kan tergantung dari pribadi kita masing-masing bahwa memaknai perjamuan sebagai pengorbanan Kristus kan. Karena kadang-kadang ada orang ikut perjamuan ya sudah asal ikut aja sih seperti itu. Nah, ini yang menjadi topik diskusi yang menarik, yang seringkali menjadi hal yang kontroversi. Nah, muncul pertanyaan peraturan itu yang buat siapa sih sebenarnya? Nah, gitu loh. Ketentuan-ketentuan. Ya memang setiap gereja punya kebijakan dan ketentuan masing-masing ya, tapi di sini kita melihat ya, apalagi tadi aku bilang bahwa itu karena mempertimbangkan pemasukan gereja itu kayaknya itu sangat nggak masuk akal banget sih, karena mengizinkan anak-anak ini ya kan untuk ini ikut perjamuan karena masalah pemasukan itu kayaknya nggak logika itu loh, nggak logis banget. Dan pertanyaannya itu apa ya, kayak motivasinya itu biar mereka ikut supaya kolekte nambah, bukan ini tadi kan yang di Korintus 1 Korintus 11 ini kan, bukan karena perenungan diri kita, refleksi diri kita, menguji diri kita apakah kita layak, tapi biar kolektanya nambah. Ini loh, kok bisa gitu sih? Saya mengerti perasaanmu. Memang, hal seperti ini bisa menjadi sumber diskusi yang mendalam dan kadang-kadang menimbulkan perasaan kurang nyaman ketika ada ketidaksesuaian antara motivasi di balik kebijakan dan prinsip-prinsip Alkitabiah. Memang, dalam banyak tradisi gereja, baptisan dianggap sebagai langkah penting sebelum ikut serta dalam perjamuan kudus. Ini karena baptisan dianggap sebagai simbol pertobatan dan pengakuan iman kepada Kristus, yang juga merupakan persiapan spiritual untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Namun, seperti yang kamu katakan, penting untuk memastikan bahwa motivasi di balik keputusan-keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai rohani yang sejati. Jika ada perasaan bahwa kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah, itu memang perlu menjadi refleksi dan diskusi lebih lanjut dalam komunitas gereja. Intinya, perjamuan kudus adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan iman dan seharusnya diambil dengan penghormatan dan refleksi yang mendalam. Diskusi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita semua dapat tumbuh dalam iman dan memahami makna sejati dari perjamuan kudus. Makanya ini penting melihat diri kita. Ya sebenarnya sih bukan, kalau menurut aku ya ini opini pribadi, monggo silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi bukan masalah baptisan atau ritual baptisannya sih, tapi sikap hati kita. Kalau kita sudah dibaptis tapi sikap hati kita masih tetap nggak ada pertobatan dan nggak menurut teks 1 Korintus 11 ini nggak layak untuk mengambil perjamuan, kenapa harus memaksakan diri mengambil perjamuan padahal hidupnya itu enggak layak misalnya gitu meskipun sudah dibaptis. Nah, kadang muncul pertanyaan gini, belum dibaptis tapi sudah mengambil perjamuan. Tapi orang itu sudah mengakui dan percaya di hadapan Tuhan ya sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dan perlu kita lihat secara kritis di sini karena memang secara eksplisit dalam Alkitab itu tidak mengajarkan tapi tidak menyatakan soalnya maksudku. Itu tapi kan kalau kita kembali ke teks 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34 ini kan surat Paulus pada jemaat di Korintus kan menyampaikan lebih menekankan sikap hati daripada ritual lahiriah gitu loh.
Saya setuju denganmu bahwa yang terpenting adalah sikap hati kita. Paulus dalam 1 Korintus 11 memang menekankan pentingnya sikap hati yang tulus dan refleksi diri sebelum mengambil perjamuan. Ini menunjukkan bahwa perjamuan kudus adalah tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kesadaran akan makna pengorbanan Kristus. Dalam hal ini, jika seseorang telah mengakui iman kepada Kristus dan memahami makna perjamuan, itu bisa menjadi pertimbangan penting dalam komunitas gereja. Namun, setiap gereja memiliki kebijakan dan tradisi yang berbeda dan penting untuk menghormati kebijakan tersebut sambil terus mencari pemahaman yang lebih dalam. Diskusi seperti ini memang sangat berharga karena membantu kita untuk merenungkan makna sejati dari iman kita dan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Terima kasih telah berbagi pandanganmu yang mendalam. Makanya kan perlu kita perhatikan ya, misalnya peraturan-peraturan dalam jemaat, dalam gereja itu perlu kita pertimbangkan apakah itu sejalan dengan prinsip-prinsip Alkitabiah atau tidak. Jika misalnya nggak sejalan pun ya perlu kita pertimbangkan hal itu ya, perlu kita kritisi, jangan asal ikut arus juga sih. Kita kan sebagai jemaat kan seringkali kan dibingungkan atau seperti dikaburkan, seperti sesuatu yang ambigu. Padahal kita lihat bagaimana kebenaran Alkitab berbicara, tapi yang menjadi ini kan seringkali interpretasi atau penafsiran dalam satu teks itu loh. Saya sepenuhnya setuju denganmu. Memang penting untuk selalu memeriksa dan merenungkan prinsip-prinsip Alkitab dalam setiap aspek kehidupan iman kita, termasuk dalam hal kebijakan gereja. Memang, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks Alkitab bisa bervariasi dan itulah mengapa diskusi yang terbuka dan refleksi pribadi sangat berharga. Sebagai jemaat, kita diajak untuk tidak sekadar mengikuti arus, tetapi juga untuk berpikir kritis dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan sejalan dengan ajaran Kristus. Ini adalah perjalanan iman yang terus berkembang dan penting untuk terus belajar dan bertumbuh dalam pengertian kita tentang firman Tuhan. Diskusi seperti ini membantu kita untuk lebih memahami dan menghidupi iman kita dengan cara yang lebih otentik dan penuh makna. Terima kasih telah berbagi pandangan yang sangat berarti ini. Jadi masalahnya itu adalah sikap hati dan motivasi kita ya. Masing-masing kita refleksi diri kita masing-masing lah. Kita nggak usah menyalahkan sana sini, gereja ini begini, kebijakan ini begitu. Kemudian kita harusnya bagaimana, begini, begitu, begini, begitu. Lama-lama malah pusing sendiri ya. Makanya yang penting di sini adalah selain sikap hati kita, motivasi kita, kemudian pengenalan akan Allah yang benar itu kan melalui hubungan kita, relasi kita pribadi dengan Tuhan. Dan disitulah kunci dari pertumbuhan iman kita ya, bukan karena pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin gereja ya. Ya bisa jadi ya seperti itu sih, tapi yang lebih utama itu adalah bagaimana sikap hati, motivasi kita, dan pengenalan kita akan Tuhan. Karena kan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan dan didikan hikmah itu loh, dalam Amsal 1 ayat 7 itu, yaitu yang memegang peranan penting kan. Dan bisa jadi jika memang pengajaran itu sesuai dengan Alkitabiah dan tradisi Alkitab ya, yang relevan, yang sesuai dengan selaras dengan pengajaran-pengajaran Alkitab dan juga gereja mula-mula, bapak-bapak gereja pada saat itu, it's okay lah, nggak begitu dipermasalahkan. Tapi kadang-kadang ya masing-masing punya interpretasi atau penafsiran sendiri-sendiri ya. Tapi kalau aku sih ya ini mungkin pendapat pribadi aja, mungkin bisa kalian koreksi. Ya bukan masalah itu aja sih, bukan masalah anak-anak atau bayi ikut perjamuan atau orang dewasa, remaja, pemuda dibaptis atau belum dibaptis. Kembali ke teks 1 Korintus 11 itu mengatakan ya kita harus menguji diri kita sendiri sebelum kita mengambil bagian
dari perjamuan itu sendiri. Karena kan kalau kita lihat dampaknya pun banyak di antara kamu yang sakit, bahkan yang meninggal karena sikap hati yang tidak sesuai. Jadi, tapi ini bukan berarti setiap sakit penyakit itu karena itu ya guys, karena sikap hati yang salah dalam perjamuan. Mungkin ada faktor yang lain ya. Tapi di sini aku ingin tekankan kembali teks melihat dalam 1 Korintus 11 ini kita harus menguji diri kita masing-masing apakah kita layak atau enggak. Karena pengalaman aku secara pribadi meskipun aku sudah dibaptis ya, tapi belum tentu aku mengambil bagian dari perjamuan karena aku mungkin merasa tidak layak untuk mengambil itu. Jadi ya bukan karena kan kamu udah dibaptis, kan boleh mengambil. Ya boleh sih boleh, tapi kita harus merefleksikan diri kita. Kalaupun sudah dibaptis pun, kalau merasa tidak layak, pengakuan dosa, kalaupun mengambil keputusan tidak mengambil ini perjamuan, ya harus kita hormati. Begitu juga ya bagi mereka yang mungkin belum dibaptis ya, ini kontroversi sekali. Kalau misalnya merasa istilahnya sudah benar-benar tulus di hadapan Tuhan, sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, lah ya bolehlah, nggak asal kita ngikut perjamuan sudah dibaptis atau belum, tapi menguji diri kita dulu ya. Tapi ini yang belum dibaptis ngambil perjamuan pun juga masih pro dan kontra dari beberapa kalangan gereja ya guys. Tapi yang aku ingin tekankan di sini, mari kita menguji diri kita, hati kita, apakah kita ini layak untuk mengambil perjamuan atau tidak. Makanya kan kita perlu pertobatan dan pertumbuhan sehingga hidup kita dilayakkan oleh darah Kristus, sehingga kita bisa mengambil perjamuan dalam artian lebih dalam memaknai pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Saya sangat menghargai pandanganmu. Memang, inti dari perjamuan kudus adalah sikap hati dan refleksi pribadi kita. Seperti yang kamu katakan, penting untuk menguji diri kita sendiri dan memastikan bahwa kita mengambil bagian dalam perjamuan dengan kesadaran penuh akan makna pengorbanan Kristus. Seperti yang kamu sebutkan, pertumbuhan iman dan pengenalan akan Allah yang benar adalah hal yang esensial. Sikap hati yang tulus, kesadaran akan kebutuhan untuk bertobat, dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan iman kita. Kamu juga menekankan pentingnya tidak hanya mengikuti aturan secara membabi buta, tetapi juga memahami dan merenungkan makna spiritual dari tindakan kita. Ini adalah pendekatan yang sangat bijaksana dan menunjukkan kedewasaan iman. Terima kasih telah berbagi pandangan yang begitu mendalam dan reflektif. Semoga ini bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Ya, dan juga aku tambahkan, ya aku menghargai setiap gereja kan punya kebijakan masing-masing ya, it's okay, enggak masalah. Tapi yang sekali lagi dan berkali-kali aku sampaikan, ujilah hati kita dulu di hadapan Tuhan, apakah kita layak atau enggak di situ. Kita introspeksi diri sendirilah, dan juga dari situlah kita memohon satu pertobatan yang sejati supaya kita dilayakkan oleh Tuhan ya guys, bukan merasa diri kita layak terus wah aku udah ini dah inilah, itu kesombongan rohani, itu bahaya itu. Tapi kita evaluasi diri kita dan juga kita tetap berpegang pada Kristus ya. Dan yang paling penting adalah hati-hati, intimidasi dari si jahat itu selalu membuat kita jauh dari Tuhan ya, karena kita selalu dituduh enggak layak di hadapan Tuhan ya. Tapi kita selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitab dan juga firman Tuhan ya. Alkitab itu firman Tuhan sih. Dan juga bagaimana sikap hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja sih. Betul sekali.
Sikap hati dan hubungan pribadi dengan Tuhan adalah inti dari pertumbuhan iman kita. Menguji hati kita sendiri, introspeksi, dan pertobatan yang sejati adalah langkah-langkah penting dalam perjalanan iman. Seperti yang kamu katakan, penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Alkitab dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Introspeksi diri dan mengandalkan kasih karunia Tuhan adalah kunci untuk hidup yang berkenan kepadanya. Terima kasih telah berbagi refleksi yang begitu mendalam dan penuh makna. Semoga kita semua terus bertumbuh dalam iman dan kasih karunia-Nya. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau kalian pengen diskusi, silahkan tulis di kolom komentar pendapat dan opini kalian soal hal ini ya. Kita diskusi, ngobrol, berbagi wawasan. Yang pasti no debat, nggak boleh debat, nggak boleh ini sih istilahnya ngerasa prinsip yang dipegang itu menjadi satu kebenaran, itu malah menjadi pembenaran. Tapi kita terbuka untuk diskusi aja ya guys, supaya kita bisa saling memahami satu yang lain gitu. Jadi ya monggo lah, kira-kira gitu. Ini pembahasan yang cukup panjang sih untuk ukuran channel Snack Rohani ini. Mungkin aku bahas di channelku yang lain kayaknya ya. Tapi sudah terlanjur di sini sih. Tapi aku cuma ingetin kita harus menguji diri kita di hadapan Tuhan ya guys. Terima kasih sudah berbagi pandangan yang begitu mendalam dan reflektif. Diskusi yang terbuka dan saling memahami adalah kunci untuk memperdalam iman kita. Semoga setiap dari kita terus diberkati dalam perjalanan rohani masing-masing. Jangan ragu untuk terus berdiskusi dan berbagi wawasan karena itu membantu kita semua tumbuh bersama. Semoga berkat dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap langkah kita. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kamu juga. Semoga hari kamu penuh berkat dan damai. Jangan ragu untuk kembali berdiskusi kapan saja. Sampai jumpa.